Salam teman-teman. Mari kita lanjut lagi kuliah kajian pasca kolonial. Hari ini saya akan secara singkat berbicara tentang peran sastra dalam kajian pasca kolonial. Sekedar memberikan semacam overview saja, gitu. Jadi tidak sampai secara mendalam membahas karya tertentu. Nah, mari kita mulai. Jadi ya seperti yang mungkin ya sudah banyak diketahui, dan orang yang suka membaca tulisan teori pasca kolonial maupun pengantar kajian pasca kolonial pasti juga sudah mengenal ciri khas ini, ya, bahwa karya sastra itu memang menjadi salah satu objek analisis penting dan juga pertama ya dalam sejarah kajian pasca kolonial. Jadi dalam karya para pemikir pasca kolonial banyak muncul referensi ke dunia sastra, menganalisis karya sastra tertentu, merujuk ke tokoh atau adegan dalam karya sastra tertentu dan sebagainya. Nah, jadi sering ada contoh dari karya sastra untuk mengembangkan atau mengilustrasikan konsep-konsepnya. Banyak analisis karya sastra yang dari awal dilakukan di kajian pasca kolonial. Juga memang ini terutama terjadi di kajian sastra Inggris, di mana memang ketertarikan pada analisis baru semacam ini juga muncul dari kegelisahan ketika semakin banyak karya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi bukan oleh orang Inggris sendiri, tapi oleh orang-orang di negara bekas jajahan Inggris atau di masa masih jajahan Inggris. Nah, sehingga lama-lama muncul keresahan juga di dunia kritik sastra, karena karya semacam itu belum tentu selalu bisa dianalisis dengan pendekatan yang sama seperti karya yang ditulis oleh orang Inggris sendiri, sehingga kemudian dikembangkan pendekatan yang baru. Ini salah satu bagian dari sejarah munculnya kajian pasca kolonial. Jadi dari awal memang sastra itu penting. Nah, walaupun begitu, tentu saja bukan berarti bahwa konsep-konsep yang kemudian dikembangkan dari sana itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Jadi bukan hanya bisa dipakai untuk menganalisis karya sastra, tapi saat ini apalagi pendekatan pasca kolonial sudah digunakan untuk begitu banyak bidang dan begitu banyak objek kajian. Nah, jadi karya sastra seperti apa ya yang diperhatikan di kajian pasca kolonial? Nah, ini ada dua jenis karya. Yang pertama itu sastra pasca kolonial sendiri, yaitu karya sastra yang ditulis oleh penulis dari negara bekas terjajah, baik yang memang hidup di negara asalnya maupun yang hidup di negara lain, termasuk mereka-mereka yang menjadi migran di negara-negara barat. Jadi itu satu jenis sastra yang tentu saja sangat luas, yang banyak mendapat perhatian dari para pemikir pasca kolonial, sastra pasca kolonial ini. Nah, yang kedua adalah sastra kolonial, yaitu karya sastra yang ditulis oleh penulis dari negara terjajah, terutama di masa ketika penjajahan sedang berlangsung. Jadi karya sastra ditulis oleh
penulis-penulis terutama Eropa gitu kan, yang di dalamnya juga sering mempersoalkan entah sekilas atau sebagai topik utama gitu kan, persoalan kolonialisme gitu kan. Nah ini juga menjadi bagian dari rujukan gitu kan, dan bahan analisis kajian pasca kolonial. Nah pertama sastra pasca kolonialnya sendiri. Jadi sastrawan dari negara pasca kolonial ini sering menggambarkan pengalaman masyarakatnya gitu, dengan segala kekhasannya, dan ini tentu saja kekhasan sebuah masyarakat pasca kolonial. Dan itu kan hal yang sama yang juga berusaha dilakukan oleh para pemikir pasca kolonial yang menulisnya dalam bentuk teori. Jadi pada dasarnya kedua hal ini sejalan. Sastrawan mencoba untuk menggambarkan kekhasan masyarakat yang pernah mengalami penjajahan ini dengan karya sastra, sedangkan pemikir gitu, yang menulis teori mencoba untuk menggambarkan itu dalam bentuk teori atau dalam bentuk analisis terhadap persoalan atau teks tertentu dari perspektif pasca kolonial. Jadi sebenarnya sama gitu ya, berusaha untuk memahami kekhasan masyarakat pasca kolonial. Nah misalnya ya untuk melihat interaksinya gitu, karya V.S. Naipaul, ini seorang sastrawan dari Karibik tapi keturunan India gitu, yang menulis novel The Mimic Man gitu. Nah novel The Mimic Man ini menjadi salah satu rujukan Homi Bhabha saat memperkenalkan konsep mimikrinya. Jadi ya seringkali teori juga merujuk atau terinspirasi oleh karya sastra. Sebaliknya juga tentu terjadi, walaupun tidak semua sastrawan, saya rasa sastrawan di dunia pasca kolonial membaca teori pasca kolonial gitu. Jadi kadang-kadang deskripsi itu gitu, sekedar dengan mengamati masyarakatnya, kadang-kadang memang dengan ikut mempelajari teori pasca kolonial, kemudian saling berinteraksi antara intelektual yang sastrawan dengan intelektual yang menulis teori atau akademisi. Nah, sekarang ya mari kita lihat jenis karya sastra yang lain atau jenis sastrawan yang lain, yaitu sastra kolonial yang disebut tadi sebagai sastra kolonial gitu, atau sastra Eropa, sastra Barat yang ditulis gitu, di masa kolonial atau bisa juga sampai sekarang, tapi ya pokoknya bukan sebelum kolonialisme berawal. Nah sastrawan dari negara penjajah ini juga seringkali menyertakan penggambaran tentang kolonialisme dalam karyanya. Itu kadang-kadang sangat eksplisit. Ada karya yang memang misalnya settingnya itu di tanah jajahan gitu kan, itu ada, tapi sering juga agak tersembunyi gitu kan. Nah kritikus sastra, kritikus pasca kolonial tertarik dengan hal itu gitu, dan sering menganalisis karya-karya seperti itu sambil membongkar ideologi kolonial yang mewarnai karya-karya Eropa ini. Seringkali juga memang karya yang dianggap kanon di Eropa. Salah satu contoh terkenal itu analisis Gayatri Spivak terhadap tokoh Bertha Mason. Bertha Mason ini
seorang tokoh yang sebenarnya sama sekali bukan tokoh utama, hanya tokoh sampingan ya um, di novel Jane Eyre dari Charlotte Brontë gitu. Jadi di karya itu, novel itu gitu, novel terkenal dari abad ke-19 yang sering dirayakan sebagai salah satu novel penting yang ditulis oleh pengarang perempuan yang relatif awal gitu, dan mengandung juga isu emansipasi di dalamnya gitu. Jadi ini karya yang dianggap kanon, dianggap penting gitu. Nah, ini dibongkar oleh Spivak dengan membahas tokoh Bertha ini gitu. Nah, Bertha ini seorang perempuan gila di dalam novelnya. Jadi ceritanya Jane ini tokoh utama perempuan gitu, berkenalan dengan seorang laki-laki gitu, jatuh cinta, kemudian mereka berniat menikah, semuanya indah gitu, tapi ternyata si laki-laki ini yang orang yang mapan, kaya gitu, karena memang dia pernah bekerja di Karibik gitu kan, sebagai bagian dari administrasi kolonial gitu kan. Jadi dia bagian dari penjajah dan yang aktif terlibat di tanah jajahan, dan di situ ternyata dia pernah menikah dengan seorang perempuan Kreol atau campuran, dan perempuan itu ternyata masih ada dalam hidupnya. Jadi dibawanya ke Inggris, kemudian tidak diceritakan secara lengkap, tapi ya digambarkan sebagai perempuan yang sudah menjadi gila, gitu kan, mengerikan, dan hidup di loteng rumah itu, gitu kan. Dan perempuan itu akhirnya yang membuat mereka tidak bisa menikah, dan yang pada ujung novel itu sampai membakar rumah dan membunuh penghuninya, gitu. Nah, jadi ini tokoh yang menyeramkan, digambarkan menyeramkan, gitu, seakan-akan bukan manusia dengan segala keutuhannya, tapi hanya semacam ya hampir seperti hantu, gitu. Nah, tokoh menyeramkan ini gitu yang menurut Spivak ini ya ternyata ini yang hadir dari dunia kolonial, gitu. Pihak terjajah terwakili oleh tokoh yang mengerikan semacam itu, gitu kan. Dan ini memang unsur yang sebelumnya gitu kan, tidak diperhatikan dari karya itu, gitu kan. Yang diperhatikan hanya tokoh Jane ini dengan segala perjuangannya, dan dengan unsur perjuangan perempuan, gitu kan, feminisme, gitu. Sedangkan Bertha ini diabaikan, gitu, atau dianggap sekedar sebagai simbol sisi gelap perempuan, tapi tidak dikaitkan dengan kolonialisme. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Spivak. Jadi sering ada usaha semacam itu dari pihak kritikus pasca kolonial, melihat hal-hal yang tadinya tidak diperhatikan dalam karya-karya kanon, membongkarnya, memperlihatkan bahwa walaupun mungkin karya itu tidak secara eksplisit membahas kolonialisme, gitu, hanya sekilas saja, gitu, menyebutnya, tapi sebenarnya itu sangat hadir dan mewarnai karya itu, gitu kan. Sambil membawa ideologi tertentu, memposisikan si terjajah ini sebagai mengerikan, gitu, primitif, marah, gitu, dan sebagainya, gitu. Jadi
Ini salah satu contoh banyak analisis serupa yang berbicara tentang karya kanon Eropa. Nah, jadi ya kita melihat ada sastra pasca kolonial dan ada sastra kolonial. Tentu saja sebetulnya tidak sehitam putih itu. Jadi ya kita tidak bisa mengasumsikan begitu saja bahwa karya dari dunia pasca kolonial itu pasti selalu menyampaikan sikap kritis terhadap wacana kolonial, menyampaikan ya kira-kira semangat yang sama seperti yang disampaikan oleh para pemikir pasca kolonial ini, dan pada saat yang sama kita juga tidak bisa mengasumsikan begitu saja bahwa semua karya dari negara barat, dari sastrawan barat itu sepenuhnya mendukung wacana kolonial. Jadi tentu lebih kompleks dari itu. Misalnya banyak karya pengarang barat itu menyuarakan kritik terhadap kolonialisme. Salah satu contoh yang cukup sering disebut adalah karyanya Joseph Conrad. Joseph Conrad itu pengarang Polandia Inggris yang menulis The Heart of Darkness. The Heart of Darkness ini menggambarkan pengalaman seorang penjajah Inggris, tokoh Inggris di Afrika. Jadi bagaimana dia mengalami itu dengan sikap yang sangat kritis terhadap wacana kolonial dan kolonialisme sendiri. Nah, ini contoh lain adalah Max Havelaar dari karya dari Multatuli yang tentu saja mungkin lebih akrab ya bagi orang Indonesia, di mana juga novel itu mengandung kritik terutama terhadap sistem tanam paksa di Pulau Jawa. Jadi ya sikap kritis tertentu terkandung dalam banyak novel atau karya sastra lain pun dari dunia barat yang ditulis di masa kolonial. Nah, begitu juga sebaliknya ya, banyak karya dari pengarang negara terjajah atau bekas terjajah itu sudah dipengaruhi oleh wacana kolonial dan kadang-kadang bahkan mendukungnya. Nah, dalam sejarah sastra di negara terjajah, nah kita bisa membayangkan di masa penjajahan, kemudian tentu ada pengaruh ya di dunia pendidikan. Sastra Eropa diajarkan di sekolah-sekolah, sering juga bahasa Eropa, dan kemudian dari situ lahir karya-karya dengan cara penulisan yang baru. Jadi sastra modern ya lahir di situ, walaupun tentu saja masing-masing masyarakat sudah punya tradisi penulisannya ya, tapi bentuk seperti novel ini kan sesuatu yang datang dari barat kemudian diapropriasi oleh penulis-penulis di dunia pasca kolonial. Nah, dalam proses itu terjadi kemudian sering ada intervensi penjajah di situ, sehingga ya wajar saja kalau kemudian wacana kolonial juga sangat mempengaruhi. Nah, ini di Indonesia misalnya bisa diamati lewat institusi Balai Pustaka yang pada awalnya memang di zaman kolonial merupakan institusi kolonial. Jadi memang dibentuk sengaja
sebagai institusi yang bertujuan untuk menyediakan bahan bacaan yang dianggap sesuai untuk pribumi, dan sangat dikontrol kontennya. Jadi ada sebagian penulis Balai Pustaka itu yang memang dididik oleh institusi itu supaya menulis sesuai dengan harapan. Jadi misalnya kandungan pesan yang mendidik, yang diinginkan, tentang saya bagaimana hidup yang bersih, yang terdidik, bagaimana menggunakan meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang dianggap kurang baik, seperti pada dukun atau pada ilmu gaib, gitu, dan bagaimana menjadi modern, gitu. Nah, pesan-pesan seperti itu banyak terkandung dalam novel-novel Balai Pustaka. Jadi sangat tampak, gitu, bekas cara mendidiknya ini, gitu. Jadi ya ada intervensi di situ. Ada pengarang-pengarang lain yang juga memang tidak tergabung secara langsung, jadi tidak bekerja pada institusi ini, hanya mengirimkan naskah. Nah, ini pengarang yang sedikit lebih bebas, tapi tetap juga di situ selalu terjadi intervensi. Misalnya dalam kasus novel Salah Asuhan, gitu, terdokumentasi bahwa di situ kemudian ada permintaan dari pihak Balai Pustaka untuk mengubah beberapa hal dalam plot yang dianggap tidak sesuai, gitu kan, bisa menyinggung atau terlalu kritis, dan kemudian itu dilakukan oleh pengarang sendiri. Nah, ini tentu tercermin kemudian dalam karya-karyanya. Banyak karya Balai Pustaka, kalau kita baca dengan memperhatikan persoalan itu, gitu, tampak betapa wacana kolonial memainkan peran penting. Misalnya dalam novel yang sering dirayakan sebagai novel pertama atau salah satu novel pertama sastra Indonesia modern, Siti Nurbaya, gitu kan. Mungkin kita akan bingung, gitu kan, dan memang kebingungan ini sering terekspresikan, gitu kan, di berbagai forum atau tulisan, gitu, yang saya amati, mengapa tokoh utama itu justru berada di pihak Belanda. Jadi digambarkan tokoh laki-laki utama di novel ini pada akhirnya dalam ketika terjadi perang, gitu, di Sumatera, gitu. Nah, dia berperang di pihak Belanda, gitu. Tapi tetap digambarkan sebagai tokoh yang baik, gitu. Nah, ini kan kalau dilihat dari perspektif sekarang kok aneh ya, gitu kan. Nah, tapi tentu untuk masa ini dengan konteks terbit di Balai Pustaka ini sangat wajar, gitu, karena memang sebagai novel yang harus yang terbit di penerbit kolonial, sangat sesuai dengan ideologi yang diharapkan. Nah, jadi ya itu sekilas ya, gitu kan, apa saja yang dianalisis, karya sastra yang dianalisis oleh kritikus pasca kolonial, jenis-jenisnya, dan kira-kira apa yang dilakukan, gitu kan. Nah, kritikus pasca kolonial ini menganalisis, gitu, mendiskusikan kasus-kasus itu dengan segala kompleksitasnya tadi, gitu. Nah, misalnya dengan menunjukkan, gitu, betapa ya novel Balai Pustaka pun yang tadi ya memang sangat lahir dari institusi kolonial dan sangat dipengaruhi oleh wacana kolonial pun, ya tetap karena memang ditulis oleh pribumi, tetap memiliki unsur resistensi tertentu di dalamnya. Jadi ya ada sebagian analisis misalnya bisa ditemukan di buku ini, buku kumpulan
tulisan yang judulnya Clearing a Space, gitu kan. Yang isinya itu artikel-artikel kritik sastra pasca kolonial, gitu, yang semuanya tentang sastra Indonesia, sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, jadi bisa dicari. Jadi ini salah satu ya kumpulan yang ada. Sudah semakin banyak sebenarnya memang di dunia sastra Indonesia pendekatan pasca kolonial ini digunakan, gitu. Jadi ya novel Balai Pustaka pun, gitu, tetap punya unsur-unsur resistensi, gitu, yang terlihat, gitu, walaupun sangat terbatas, dibatasi oleh konteks penerbitannya ini, gitu. Nah, sebaliknya juga novel seperti Max Havelaar misalnya, walaupun dari pihak penjajah atau pihak Belanda ini mengutarakan kritik terhadap praktek kolonial, tapi tetap juga Max Havelaar ini, gitu, mewakili perspektif dan kepentingan penjajah. Nah, jadi kritik yang lebih kompleks dan mendiskusikan ambivalensi semacam itu. Nah, itu yang dilakukan oleh kritikus sastra pasca kolonial. Itu saja mungkin sebagai pengantar singkat. Semoga memberi sedikit overview. Terima kasih.